Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, yang kami hormati segenap pengurus MKKS dan anggota MKKS Kabupaten Lombok Timur, yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Mas Bage yang telah berkenan memberikan izin kepada kami, kepada kita semua, sehingga untuk melaksanakan kegiatannya di lokasi atau di sekolah beliau. Singkatnya, hadirin hadirat yang berbahagia, mari pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat keafiatan, lebih-lebih juga nikmat iman dan Islam. Ini patut kita syukuri, dan mudah-mudahan kesehatan ini terus-menerus kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat bisa kita katakan mungkin di semua sekolah kita ini hampir kalau 5-10 orang teman ini pasti ada saja WA yang masuk untuk minta izin karena sakit tidak bisa masuk. Mungkin rata kita di semua sekolah, termasuk sekolah tiang juga. Jadi mudah-mudahanlah rekan-rekan kita yang masih sakit secepatnya kita semua diberikan kesehatan, kesembuhan dari penyakit tersebut, sehingga pelaksanaan tugas pendidikan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita sama-sama membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan kelak mudah-mudahan pada saat penghitungan amal ibadah kita memperoleh syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Tiga kalinya terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sekdes yang telah menghadiri undangan kami, dan juga kepada Bapak Ibu rekan-rekan di MKKS yang telah menghadiri undangan kita pada hari ini, yang semula kita akan lakukan pada minggu pertama di bulan Februari, akan tetapi karena kesibukan dengan persiapan anak-anak kita yang masuk di camp Inggris itu, sehingga kita geser ke minggu kedua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah sebagai tugas kami di setiap awal tahun, yaitu kami menyampaikan laporan dan terkait dengan beberapa program yang sudah kita laksanakan, yang belum terlaksana di tahun 2021, kemudian kondisi keuangan kita dan sebagainya. Ini yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu. Jadi yang pertama terkait dengan laporan yang alhamdulillah sudah mungkin dibagikan ke pelungguh Bapak Ibu. Jadi kondisi keuangan kita sebagai laporan kami kaitan dengan gotong royong kita di iuran MKKS. Jadi ada saldo awal di tahun 2021 sebesar 21.673.000. Kemudian ada masukan, ada pengeluaran dan sebagainya sudah tertera di situ Bapak Ibu. Sehingga per 31 Desember 2021 kita masih ada saldo sekitar 29.950.000. Nah, beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan, tapi sebelum kita sampaikan, untuk keanggotaan kita Bapak Ibu asal sudah pelungguh maklumi, jumlah kita 105, tetapi karena ada kepala sekolah negeri tapi dia tugasnya di swasta, sehingga beliau meminta untuk ikut juga di MKKS SMP negeri, yaitu Bapak Kepala SMP NW Kalijaga. Memang sebenarnya dua orang, yaitu Pak Kepala SMP Marakit Taklimat Mamben, tapi karena sekarang ini beliau sudah pindah ke SMP 3 Wanasaba, jadi dengan sendirinya secara otomatis beliau juga masuk di dalamnya. Sehingga jumlah keanggotaan kita sampai per 31 Desember itu 106 sekolah.
Kemudian jenis kegiatan yang sudah kita laksanakan di tahun 2021 antara lain rapat rutin kita yang mana mohon maaf Bapak Ibu ada separuh bulan yang tidak bisa kami laksanakan karena berbagai kendala. Misalnya kita posisinya pada bulan puasa, kemudian posisinya juga di awal tahun pelajaran yang di mana kita juga sedang dibingungkan oleh PPDB yang zonasi dan sebagainya, sehingga ada beberapa bulan yang kami tidak bisa laksanakan. Di samping juga sebagai hasil dari koordinasi dengan pihak dinas itu terutama sehingga kami geser. Nah itu Bapak Ibu sudah sudah pelungguh maklumi kaitan dengan rapat bulanan kita. Nah mudah-mudahan di tahun 2022 ini bisa kita laksanakan setiap bulannya, tidak ada terkendala nggih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adanya kegiatan pembagian transport. Kemudian yang ketiga rapat koordinasi dengan pihak dinas Dikbud maupun pihak pengawas terkait dengan beberapa program yang menyangkut kegiatan sekolah di tingkatan SMP. Kemudian pembelian beberapa perlengkapan organisasi seperti stempel, kwitansi, kemudian alat syuting niki yang berbentuk HP yang dipakai oleh sekjen kita Pak Abdul Kahar Muzakir niki, sehingga supaya beliau juga lebih mantap katanya dalam mengambil gambar itu. Kemudian ada pembelian kalkulator. Kemudian yang kelima, transport mengikuti pertemuan undangan baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Ini yang baik adanya undangan terkait dengan kehadiran kementerian di tingkat provinsi maupun undangan yang dari Dewan Pendidikan tingkat provinsi. Kemudian berpartisipasi dalam penyiapan hadiah juara OSN di tingkat kabupaten. Jadi kita juga ikut nimbrung di situ karena separuh kondisi mungkin di dalam atau di keuangan di DIPA mungkin tidak tertera di situ, sementara di satu sisi juga itu membutuhkan penghargaan kepada anak sehingga kita juga ikut berpartisipasi di situ. Kemudian ada bingkisan kaitan dengan lebaran dan sebagainya. Kemudian rapat koordinasi. Kemudian ada kegiatan sosial baik kaitannya dengan teman yang sakit, kemudian ada keluarga, ada anggota yang meninggal dunia dan sebagainya, insya Allah sudah kami laksanakan. Kemudian penguatan koordinasi tentang penguatan kepala sekolah cakep maupun cawas ini yang alhamdulillah sudah terlaksana untuk calon kepala sekolah. Hanya cawas mungkin belum bisa terpenuhi, jadi kepada pelungguh yang sudah lulus tes cawas, jadi mohonlah kita bersabar Bapak Ibu, kita tunggu waktunya ya. Kemudian rapat pengurus dalam rangka pembahasan berbagai program, kemudian pembayaran blok MKKS, kemudian ya terlaksana calon diklat niki calon kepala sekolah ya, di tingkatan SMP. Kemudian program yang belum bisa terlaksana, nah ini mudah-mudahan di tahun 2022 ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan karena tetap kami programkan. Yang pertama adalah olimpiade atau pertandingan olimpiade sains terutama yang tingkatannya sampai tingkat pusat, yang biasanya dulunya kita di MKKS itu sebagai pranya, setelah di MKKS baru mereka bertanding di tingkat kabupaten. Kemudian adanya pertandingan atau lomba-lomba. Kemudian ini yang masih juga belum terlaksana, studi banding. Kemudian diklat cawas. Nah kemudian yang keempat MGMP wilayah, ini yang belum bisa terlaksana. Memang kalau yang keempat ini berbagai kondisi Bapak Ibu, jadi ada juga MGMP kita yang hidup terus begitu ya, ada juga yang mati begitu, ada juga tiga pengurusannya tidak ada yang tahu dan sebagainya. Nah ini yang semula kita akan garap, akan tetapi mungkin nanti kita coba bersama pihak dinas untuk kaitan dengan kegiatan tersebut. Nah itu beberapa Ibu beberapa hal kaitan dengan program yang dapat kami laksanakan dan yang belum bisa kami laksanakan. Nah sehingga di halaman pertama kami rancang program kita untuk tahun terakhir kami di tahun 2022 ini masa jabatan kami yang terakhir. Mudah-mudahan dari program itu sesuai dengan yang hasil rapat kami kemarin, rapat pengurus itu ada usulan. Jadi kami ambil poin-poinnya saja, tidak perlu kami sampaikan bacakan karena sudah ada di Bapak Ibu.
Jadi yang pertama, jadi nanti setelah dana BOS keluar, kita akan mengadakan Olimpiade Sains. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga ada usulan dengan mulainya kegiatan ekstra di sekolah juga dengan semaraknya kegiatan di bidang keagamaan, sehingga diusulkan kita ada juga mengadakan lomba tahfiz, kemudian ada MTQ. Nah, untuk olahraganya akan kita coba rancang kegiatannya pada menjelang pembagian rapot di semester 2, yaitu di sekitaran bulan Juni awal, mungkin di situ setelah sebelum anak bagi rapot, tapi setelah semesteran itu mungkin akan dilaksanakan pertandingan bola basket untuk kita ambil satu dulu untuk yang bidang olahraga. Nah, kemungkinan nanti pola pelaksanaannya di masing-masing wilayah utara, wilayah tengah dan wilayah selatan dulu. Kemudian nanti dari situ diambil kejuaraan 1, 2, 3, baru nanti di tingkat kabupaten lah kita pertemukan mereka tim-tim dari wilayah-wilayah tersebut. Nah, ini rancangan program yang insya Allah akan kita coba laksanakan. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Akan tetapi nanti walaupun misalnya pada bulan tersebut mungkin sekitar bulan Maret atau April masih kita dalam posisi COVID ini, mungkin kita coba tetap laksanakan, akan tetapi kita nanti polakan supaya tetap protokol kesehatan bisa kita penuhi. Nah, itu sih Bapak Ibu kaitan dengan beberapa program kerja. Kemudian yang masuk yang kedua kaitan dengan rekan-rekan kita yang sudah purna tugas Bapak Ibu. Jadi ada beberapa teman kita. Yang pertama yaitu Pak Haji Munir SPD, Kepala SMP 2 Sakra yang kemarin, itu yang sudah purna tugas per Desember kemarin. Kemudian almarhum Pak Sahnan juga itu Kepala SMP 1 Pringgasela. Kemudian dari wilayah Jeroaru ada Pak Henis S, dan kemudian ada Pak Kasmanadi, kalau ada Kasmanadi nggih Pak, nggih ada Pak Kasmanadi. Nah, tiang mohon mungkin beliau-beliau ini mungkin kondisi kurang sehat dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini tiang mohon nanti karena ada tali asih, sekedarnya mungkin nanti kebiasaan kita terhadap teman-teman. Jadi kami mohon nanti mungkin untuk Pak Sahnan mungkin nanti diwakili oleh Pak Dwi Manto, ya Pak. Nggih. Kemudian untuk Pak Haji Munir mungkin nanti salah seorang mewakili itu. Kemudian yang dari Jeroaru mungkin nanti Pak Abdullah untuk mewakili Pak Henis. Pak Kasmanadi mungkin diwakili oleh ada yang satap yang dari Jeroaru juga nggih. Jadi nanti kita minta penyerahannya oleh Pak Sekdis. Mohon kepada Pak Mulawarman nanti setelah selesai laporan ini nggih. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga kaitan dengan di kantor kita ada beberapa perubahan. Salah satunya adalah di bidang kita, di bidang SMP, yaitu Pak Zulpan SPD. Beliau sudah tidak di dinas lagi, beliau sekarang jadi sekcam nggih Pak, sekjam di Kecamatan Terara gitu. Kemudian diganti sama Ibu di sekarang, katanya beliau baik daripada Maret, yang juga masih belum tahu wajah beliau. Kita harapkan beliau hadir pada hari ini, mudah-mudahan bisa hadir gitu. Itu kaitan dengan beberapa orang yang di bidang kita. Kemudian untuk yang keempat masalah kegiatan English Camp. Jadi Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan di WA sudah kami coba sampaikan dengan Pak Sekdis juga. Mungkin nanti bisa Pak Sekdis akan menyampaikan lebih lanjut informasi dari pelunggu. Mudah-mudahanlah nanti ada solusi bagi kita kaitan dengan beberapa hal yang kemarin muncul di WA Nikengi. Itu kaitan dengan English Camp. Kemudian ini yang masih kita juga gabang karena kita sudah posisi di bulan Februari, sementara di akhir Maret ini kalau dari segi kalender pendidikan anak-anak sudah ujian. Nah, apakah terkait dengan anak-anak kita ini sudah ada ndak masih pelaksanaan ujian di bagian anak kita? Karena sampai hari ini, kemarin kita hanya kan diminta data untuk ijazah begitu.
apakah tanpa anak ulangan, tanpa anak ujian dan sebagainya, ataukah mungkin sekedar evaluasi di tingkat sekolah dan pola evaluasinya diserahkan kepada sekolah. Mungkin itu nanti dasar dalam penentuan kelulusan dan sebagainya. Mungkin nanti kita dengarkan bersama penjelasan dari dinas. Kemudian yang selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah kaitan dengan PPDB Bapak Ibu. PPDB yang masih mungkin sampai hari ini juga masih kita menganut pola zonasi. Hanya pernah kami sampaikan kepada pihak Bapak Kepala Bidang yang kemarin bahwa kalau bisa zonasi ini perlu dipikirkan, sehingga nanti karena tidak menutup kemungkinan antara ada kecamatan yang bisa saling memasuki. Jadi tidak bisa dia dipecah, satu kecamatan tidak bisa masuk ke kecamatan yang lain karena kondisi geografis kita, sekolah kita yang tidak memungkinkan itu. Jadi banyak sekali bisa kita katakan hampir setiap kecamatan itu antara kecamatan yang satu dengan yang lain itu saling sambung dia. Sehingga ada siswa kita, ada sekolah kita di tingkatan SD yang kalau dia ke sekolah ke luar kecamatan itu dia tanpa naik mobil, sekedar jalan sedikit aja sudah sampai. Tapi sehingga dia juga kalau dipaksakan ke satu sekolah tingkatan SMP di kecamatannya, dia malah terbebani, ada yang sampai 2 kali transportasi dan sebagainya. Nah ini mungkin yang perlu dipikirkan nanti di pola zonasi ini, sehingga nanti itu dapat terlaksana dengan maksimal, semua pihak bisa menikmati pola zonasi itu. Nah kemudian juga ini yang menjadi keluhan Bapak Ibu, tetangga sebelah kita dari sekarang sudah mulai jadi sudah mulai menggarap siswa baru. Nah pertanyaannya, bolehkah kita menggarap dari sekarang begitu, walaupun garapannya itu secara gelap lah begitu. Itu jadi secara resminya itu nanti kita tunggu, tetapi apakah kami tidak masalah misalnya mengundang kepala SD, kita ikut, anggaplah kita membuka komunikasi dan sebagainya. Saya kira itu mudah-mudahanlah ini ada petunjuk dari dinas kepada kami, yang walaupun petunjuk ini mungkin sifatnya lisan saja. Jadi karena secara aturan mungkin tetap nanti pada saat itu, tetapi tidak salah kalau kita melihat kondisi yang sekarang ini, karena banyak orang sudah memulai, apalagi memulainya dengan membawa banyak buah tangan begitu. Jadi ini tantangan besar bagi kami. Nah kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, jadi mohon dimaklumi Pak Sekdis, jadi sekali lagi yang sampaikan awal tadi, jadi sebagian besar kami di sekolah ini banyak teman yang sedang kurang sehat. Jadi sehari itu lebih dari 10 teman yang saja, jujur saja di Wanasaba itu kemarin tuh lebih dari setengah teman itu dalam kondisi kurang sehat, sehingga untuk vaksin ketiga kemarin tidak bisa maksimal di UPTD begitu karena beberapa teman yang masih dalam kondisi sakit. Nah kami berharap mudah-mudahanlah teman-teman kita ini cepat sembuhnya itu. Jadi kalau kita lihat kondisinya mungkin pengaruh cuaca, jadi yang penting kita berobat sedikit aja, insya Allah kalau sudah saatnya pasti dia pergi sudah penyakit ini. Jadi itu sih Pak Sekdis sebagai laporan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kaitan dengan kami yang dari MKKS, jadi kami harapkan selesai kami menyampaikan pengantar ini, kami minta perwakilan 4 orang sekaligus untuk menerima sekedar tali asih dari kita selaku MKKS kepada rekan-rekan kita yang sudah purna tugas. Jadi mohonlah nanti disampaikan. Kami maklum mungkin beliau-beliau ini ada yang kurang sehat, malah ada yang sudah duluan mendahului kita. Jadi mudah-mudahan terakhir mungkin kita sama-sama hadiahkan Fatihah untuk almarhum Pak Sahnan dan juga semua rekan-rekan kita yang terdahulu selaku yang pernah kita bergabung di MKKS. Semoga beliau mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya dan memperoleh surga bighairi hisab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya tunas maaf. Terima kasih atas perhatian pelunggu.
dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.